Halo Healthy People, jumpa lagi dengan saya Benny Dermawan di CNN Indonesia Health. Olahraga penting dilakukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Menjaga otot sejak muda ini perlu dilakukan sejak dini sebagai investasi untuk masa depan. Namun sayangnya gerakan olahraga yang salah atau berlebihan ini malah bisa mencederai otot. Lalu bagaimana mencegah overtrain sekaligus menjaga kesehatan otot? Kita telah kedatangan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, Dr. Adrian Setiaji atau yang akrab dikenal di sosial media sebagai Dr. Merdok. Selamat datang Dok di CNN Indonesia Health. Siap, terima kasih Benny. Terima kasih banyak sudah datang di sini. Sama-sama, terima kasih sudah diundang juga. Nah, dokter ini juga pernah menjadi atlet nasional taekwondo ya Dok ya? Iya, betul. Ini merupakan pelatih taekwondo juga dan kami ingin tahu nih pandangan dokter tentang overtraining sebagai pengalamannya sebagai atlet dan juga ilmu kepelatihan juga. Ya. Nah, Dokter Adrian ya, siap panggil ya. Boleh. Dok, saat ini sepertinya kalau kita lihat nih sosial media isinya tuh orang lagi ramai kegiatan olahraga. Betul. Ada yang ikut maraton setiap minggu, ada yang padel setiap hari, bener. ada yang nge-gym juga. Nah, ini dokter ngeliatnya ini gimana? Sebetulnya tren yang sangat positif ya. Positif ya? Jujur aja positif ya, daripada tren yang kita kan memang harus mengubah tren ini ya, di mana yang banyak mager, kita kurang gerak ya. Jadi trennya udah olahraga rutin itu udah tren yang positif, tren yang bagus. Nah, cuma kan memang harus kita lakukan secara tepat supaya nggak berlebihan, nggak jadi injury yang tentunya bakal kita bahas nih, Benny. Betul. Ini harus diatur berarti Dok ya? Bener banget. Ini juga gimana juga untuk mengatur olahraga terutama bagi para pekerja juga nih Dok? Yes. Kalau misalnya kita bilang soal overtrain atau overuse ya Dok ya, sama ya? Overtrain, overuse. Sebenarnya beda. Nah, ini bedanya apa? Terus ini bedanya juga apa dengan kelelahan biasa? Oke, sip. Jadi sebetulnya overtrain itu adalah suatu sindrom. Jadi memang ada suatu lebih ke term medis ya. Jadi di mana kondisi badan itu mengalami kelelahan, tidak bisa recovery karena olahraganya berlebihan dan tidak ada waktu untuk rest. Istirahatnya. Ya, itu jadi overtrain. Kalau overuse itu sebetulnya lebih ke suatu area otot atau sendi yang terlalu banyak digunakan, yang nanti bisa bikin cedera. Jadi ya sedikit beda term. Kalau overtrain itu lebih ke seluruh tubuh kita. Ya. Terus kalau untuk kelelahan sendiri, nah sebenarnya kelelahan ini banyak arti sih Benny. Jadi kelelahan itu bisa termasuk gejala di overtrain juga. Gitu ya. Jadi tapi bisa juga kelelahan itu ya kelelahan otot misalnya kayak DOMS ya, orang Jawa bilang jarum ya. Benny kan juga sering nge-gym, jadi kadang kalau intensitas berlebihan kan mulai pegel-pegelnya jarum ya. Itu kita bilang DOMS atau delayed onset of muscle soreness ya. Itu sih masih respon kelelahan otot yang fisiologis atau masih normal ya, karena biasanya itu dalam waktu beberapa hari itu biasanya udah recover lagi. Nah, tapi yang memang nggak boleh itu kan jangan sampai terjadi itu adalah overtrain, di mana kelelahannya ini kronis dan bisa berdampak kemana-mana gitu. Nah, kenapa nih Dok sampai orang akhirnya bisa jadi overtrain? Apa yang dia salah lakukan nih Dok? Pada intinya itu kurang rest memang. Kurang rest nomor satu itu ya. Jadi sekali lagi tren olahraga rutin tadi ya, maraton mungkin tiap minggu, padel ya rutin banget ya, apalagi padel lagi booming banget ya, nge-gym kayak atau olahraga apapun. Semuanya kan dulu kebetulan saya juga mantan atlet, kita dalam seminggu tuh harus ada restnya. Ya, jadi nggak boleh olahraga tuh seminggu full 7 hari nonstop itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Karena tubuh nggak ada waktu restnya. Ya, selain dengan frekuensi juga memang dengan intensitas. Ya, intensitas itu juga intinya berat ringannya olahraga. Indikatornya macam-macam sebetulnya. Kalau beban ya biasanya dengan beban-bebannya. Kemudian kalau olahraga secara umum dengan heart rate, denyut jantung. Itu juga peningkatan intensitas olahraga itu juga nggak boleh langsung tinggi. Jadi misalnya Benny baru mulai olahraga hari ini, ya besoknya udah kayak bebannya dikasih 2 kali lipatnya. Nah, seperti itu. Itu kan juga hal yang tidak boleh. Jadi, biasanya hal-hal seperti itu yang bisa nyebabin overtraining. Ditambah ya, tadi di mana olahraganya nggak ada rest, ditambah juga mungkin faktor-faktor lingkungan nih, misalnya mungkin pekerja kayak banyak lembur, kurang istirahat ya. Nah, itu kan juga bisa faktor. Jadi, mungkin olahraganya udah rutin tapi karena nggak sempat untuk tidurnya kualitasnya bagus,
nutrisinya juga kurang, istirahatnya kurang, lah berarti kan recovery tubuhnya juga kurang. Nah itu bisa jadi penyebab Overtraining. juga begitu. Dok, tadi dokter udah sempat nyinggung juga ada tenis, ada padel, Ya, terus juga ada gym juga. yes, Nah, kan ada juga nih orang yang bilang kalau misalnya kalau mau tenis atau mau lari, kalau betul. bisa basicnya di gym dulu nih supaya Oke, menguatkan ya, ini. ya, ya. Nah, itu ada nggak kira-kira korelasinya Betul, atau betul, gimana nih dok? betul. Korelasinya ada banget, Benny. Oke. Jadi sebetulnya kalau kita bicara kayak tenis, padel, basket, ya, termasuk taekwondo, Ya. terus badminton dan lain-lain, itu kan olahraga yang memang kita bilangnya sport games. Jadi kan ada gerakan-gerakan teknik-tekniknya. Hmm. Nah, untuk fondasi teknik itu kan ada 3 komponen yang harus kita siapkan. Menarik. Ya, yang pertama aerobik. Aerobik jadi maksudnya fungsi kardiovaskular jantung paru kita. Kayak kita lari yaitu orang running, ya, mau itu sepeda, mau itu renang untuk melatih kardiopulmonal kita, jantung paru biar kita nggak gampang ngos-ngosan istilahnya, ya. Yang kedua tadi itu nge-gym. Ya, nge-gym latihan otot itu penting sekali untuk semua olahraga. Dan ini tak ingetin nggak cuma semua olahraga, semua siapapun tuh Semua orang ya. semua orang butuh latihan otot. Muda sampai paling Muda tua sampai pun. tua pun juga. Tua pun masih bisa ya dok? Tua pun bisa ya, kita lihat kondisinya. Oke. Ya, tapi tua pun kalau memungkinkan sangat dibutuhkan. Ya, kalau tua soalnya kita harus menghindari yang namanya sarkopenia. Ya, itu perlu pembahasan lebih detail tuh, ya. Terus yang ketiga fleksibilitas, yaitu intinya dengan kelenturan, stretching, ya itu juga penting. Jadi 3 komponen ini adalah 3 fondasi untuk kita melakukan apapun olahraganya. Ya, jadi memang ya kalau mau tenis, padel, basket, misalnya taekwondo, badminton rutin ya 3 ini harus memiliki fondasi yang bagus. Harus setidaknya harus sama-sama jalan bareng gitu dok ya? Betul, betul. Berarti kalau misalnya kita mau tenis nih dok, kita mau tenis, Ya, berarti ya. paling nggak gymnya misalnya harus dibagi gymnya berapa hari kah, terus tenisnya maksimal berapa hari kah, ada nggak gitu dok? Betul. Sebetulnya ada. Jadi kalau kita bicara tentang exercise recommendation itu ada beberapa sumber, tapi biasanya saya mengacu pada WHO atau ACSM itu American College Sport Medicine. Itu 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Ini tapi untuk ini ya, bagi orang-orang yang olahraganya itu rekreasional, bukan atlet. Kalau atlet beda pasti. Jadi kebutuhan olahraga atlet dan rekreasional itu harus kita bedain dulu. Ya, kita bicara tentang rekreasional. Jadi 3 sampai 5 hari dalam seminggu itu kalau misalnya bisanya 3 hari, ya sebisa mungkin ya mungkin 1 kali ada aerobiknya yang khusus untuk running kayak 1 hari ada khusus untuk nge-gymnya, 1 kalinya yang nge-game. Misalnya apakah padel, tenis itu mungkin bisa dibuat seperti itu. Ya, jadi kalau bisa jangan sampai dok saya udah seminggu 3 kali nih, ya tapi tenis semua, padel semua lah, kurang latihan bebannya, kurang latihan larinya, takutnya itu malah fondasinya kurang. Ya, kalau misalnya 5 kali dalam seminggu mungkin bisa dibuat ya game olahraganya itu 1 sampai 2 kali, sisanya untuk fondasi itu. Ya, aerobik, resisten. Dan tadi satu lagi fleksibilitas. Nah, fleksibilitas sebetulnya tiap olahraga mah harus dilakukan. Fleksibilitas itu contohnya apa? Yang sering aku share-share juga, konten stretching, ya stretching itu kan ada 2, ada yang dynamic yang memang harus kita gerak-gerakin pada saat warming up dan static stretching yang ditahan. Nah itu kan harus dilakukan dynamic sebelum olahraga, static setelah olahraga. Jadi rumah harus ada. Harus ada ya. Gitu. Dok kita balik lagi dok Ya. ke tadi overtraining. Ini ada nggak nih dok jangka panjangnya atau jangka pendeknya dari kita kalau overtraining itu dampaknya apa dok? Oke, sip. Jadi sebetulnya dampak secara umum tuh bisa kita bagi 3 ya. Dampak ke fisik, dampak ke psikologi, dan dampak ke imunitas ya. Jadi dampak ke fisik tuh intinya ya kita kelelahan ya. Kita kayak otot badan tuh kayak nggak fresh, kadang bisa nafsu makan menurun. Oh sampai nafsu makan juga? Kadang bisa seperti itu ya. Otot-otot makin gampang cedera ya. Itu. Jadi performanya tuh turun. Ke psikologinya itu juga pengaruh ya karena badannya nggak fresh ya, badannya kelelahan terus-menerus, moodnya jadi menurun. Ya mungkin meningkatkan resiko kayak stres itu juga bisa. Kadang beberapa ada gangguan tidur juga. Ya, kadang beberapa seperti itu. Yang ketiga ke imunitas. Nah, ini dia. Olahraga kan sebenarnya tujuannya ningkatin imun. Bener. Ya kan? Tapi kalau overtraining nggak ada recovery, malah takutnya imunitasnya bisa bermasalah. Karena tubuh itu nggak ada recovery, jadi tubuh kalau olahraga kan terjadi memang kondisi peradangan pada otot-otot kita ya. Nah, lah kalau nggak ada recovery-nya peradangan terus-menerus. Itu yang bisa malah bikin gampang sakit. Nah, jadi biasanya 3 dampak besar ini. Nah, kalau dampak pendek ya biasanya paling sering itu
gampang capeknya, mungkin ototnya sakit-sakit, tapi sakitnya ini bisa beda dengan DOMS. Ya, kalau DOMS itu kan ya kayak pegel-pegel, tapi kita mungkin masih jalan tuh ya masih bisa, bener. Ya, mungkin kayak aduh pegel nih berdiri aja susah, tapi masih bisa lah. Kalau overtraining mungkin gerak aktivitas aja udah kayak nggak enak. Ya. Udah ngangkat barang udah susah. Udah itu kayak udah gitu, susah Dok, ya. Itu mungkin dampak jangka pendeknya bisa gitu. Dampak jangka panjangnya itu ke arah psikologinya ya, kemudian tadi imunitasnya, dan kalau otot-ototnya nggak ada recovery, berarti kemungkinan injurinya kan gampang meningkat. Oke. Jadi performa olahraga bukannya misalnya makin kuat, misalnya bench press terus-terusan misalnya udah sampai 100 kilo, tapi latihan terus-terusan bukannya makin kuat tapi malah makin turun. Ya malah makin ini kok 100, 190 aja udah sakit. Udah nggak bisa lagi. Iya, itu juga salah satu tanda. Oke. Gitu. Oke Dok, kita akan lebih lagi membahas soal ini, termasuk Siap. juga mitos-mitos yang ada seperti masih boleh olahraga nggak nih kalau otot cedera. Oke. Tetaplah di CNN Indonesia Health. Ya. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan spesialis kedokteran fisik rehabilitasi Dr. Adrian Setiaji atau Dr. Bedok. Dokter, ini kita bahas Siap. dulu nih sebelumnya ada mitos dan juga fakta seputar overtrain dan Oke. soal kesehatan otot. Ya. Kita sama-sama lihat ya. Ya. Nah dok, ini yang pertama nih dok. Berolahraga ini masih bisa dilakukan meski ototnya sudah cedera. Nah ini mitos atau fakta dok? Olahraga meski otot sudah cedera, fakta. Fakta ya? Ya, fakta. Tapi ada penjelasannya. Ah. Ya, jadi tergantung otot cederanya dan olahraganya apa. Oke. Ya, jadi misalnya cederanya itu di area ankle ya paling sering. Nah, kalau mau berolahraga latihan dumbbell bicep nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah ya. Jadi intinya itu. Jadi ya masih bisa dilakukan tentu aja. Tapi kita hindari area yang cederanya. Leg press apa nggak boleh berarti ya? Bisa mungkin apalagi masih fase akut, fase inflamasi lagi bengkak ya jangan dulu. Ya gitu. Itu cari perkara lagi. Bener. Lanjut dok, ini yang Ya. kedua adalah nyeri setelah olahraga adalah tanda otot sedang terbentuk. Ini benar nggak dok? Jadi olahraga tanda terus bentuk fakta juga, Fakta. tapi dengan penjelasan ya. Oke, Ya. apa itu? Karena nyeri itu artinya bisa banyak. Ya, kalau di deskripsi medis itu nyeri ada nyeri tajam, tumpul dan lain-lain lah ya. Nah, tapi pada intinya nyeri yang dimaksud ini aku bilang fakta itu kalau nyerinya memang masuk adalah DOMS yang kita bilang tadi, yang jarum itu kan ototnya kan kayak pegel ya, itu kan juga termasuk rasa nyeri. Jadi itu bisa jadi otot sedang terbentuk. Tapi ya kalau nyerinya sampai ternyata tuh tajam di satu area ya, itu nyerinya intensitas tinggi, nah itu bisa juga itu artinya ada yang cedera. Oke. Ya jadi kita harus detail dan aware terhadap sensasi nyerinya seperti apa gitu. Jadi nggak cuma latihan aja harus, ternyata ada satu sensasi yang beda nih, itu harus diperhatikan ya dok ya. Iya. Oke, ini mitos fakta yang ketiga, Oke. stres bisa memicu nyeri otot, bener nggak dok? Wah ini jelas fakta. Ini fakta ini ya? Iya, ini jelas fakta. Jelas ini penjelasannya sih nggak perlu panjang-panjang, tapi pada intinya kalau kita stres, ya hormon stres kita meningkat, itu ternyata memicu respon inflamasi pada tubuh. Oke. Nah dari situ kalau inflamasinya meningkat, peradangan meningkat, berarti kan bisa kena dimanapun. Sebetulnya nggak masalah nyeri otot aja. Mungkin kita imunitas kita juga lebih gampang turun juga bisa ya, tapi dampak-dampak ke otot juga bisa. Oke. Gitu. Oke, lanjut lagi nih dok. Ya. Ada lagi. Kalau tidak capek atau nggak keringetan ini berarti olahraganya nggak efektif, bener nggak dok? Ini tidak capek atau berkeringat ya, tidak efektif ini mitos. Mitos ya? Mitos. Kenapa nih dok? Ya, soalnya gini, jadi jangan hanya identik bahwa berkeringat olahraga itu artinya berkeringatnya harus banyak, ya. Tapi memang bisa juga olahraga, misalnya nih, kan kadang kan saya juga melakukan kayak pilates, ya. Nah, pilates kita dengan ruangan yang cukup dingin itu kan mungkin belum tentu berkeringat, tapi rasanya ototnya kayak pegel, ya ototnya pegel, mungkin belum tentu capek, ya capek dalam artian yang ngos-ngosan, tapi kan ototnya kayak pegel, kerasa itu. Jadi nggak bisa dibilang itu olahraganya nggak efektif, ya. Jadi nggak melulu indikator untuk olahraga itu di capek ngos-ngosan, di berkeringat itu enggak. Itu memang ada berkeringat, ada capeknya memang perlu. Tapi kalau nggak hanya itu aja. Jadi memang dengan misalnya otot-ototnya kerasa kayak, ini udah pegel-pegel, udah nggak nyaman, tapi nggak yang berkeringat gimana, mungkin nggak terlalu capek gimana, itu bisa aja olahraganya udah efektif. Sebenarnya udah efektif ya? Bisa juga, Yang betul. penting adalah gimana kita ngerasanya sendiri. Betul, betul. Ya. Sebenarnya ada nggak sih kalau misalnya ada aturan tersendiri terkait frekuensi, durasinya juga, Betul, terus juga intensitas olahraga untuk terutama untuk
orang-orang yang bekerja nih kayak saya Ya, gitu. ya. Gimana dok? Jadi tentu aja ada. Kalau kita bicara tentang dosis ya, dosis untuk dosis. olahraga ya, itu memang kita sering sebut dengan FITT. Ya, FITT. frekuensi, intensity, type, time, dan type. Ya, frekuensi itu berapa kalinya dalam seminggu. Nah, tadi itu. Jadi kalau yang dianjurkan dari WHO atau ACSM untuk olahraga rekreasional itu bisa 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Ya. 3 sampai 5 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Kemudian ke intensity. Nah, untuk intensity indikatornya tadi bisa beberapa. Yang sebenarnya paling sering dipakai dan paling banyak digunakan olahraga itu adalah yang denyut jantung. Ya, denyut jantung maksimal. Mungkin pernah dengar juga ya denyut jantung maksimal. Kalau orang lari ada zona 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Itu yang biasanya bisa digunakan juga. Jadi intensitas ringan, sedang, berat atau sangat berat itu tergantung dari itu. Dan tadi untuk menambahkan dikit ya, bahwa frekuensi dan intensitas ini biasanya cukup berhubungan ya. Bisa dikatakan olahraga 3 kali seminggu itu cukup kalau intensitasnya tinggi. Oke. Ya, 3 kali seminggu ya. Kalau intensitasnya sedang itu mungkin dibutuhkan 5 kali dalam seminggu ya. Atau sebenarnya lebih akurat lagi itu 75 menit intensitas tinggi dalam seminggu. Oke. Atau 150 menit intensitas sedang dalam seminggu. Nah, itu. Nah, untuk waktu olahraga sebenarnya yang dianjurin itu ada banyak sumber sih, berapa menit, tapi selalu dipegang tuh baiknya minimal 30 menit. 30 ya. menit. 30 menit untuk olahraga, di situ memang sudah termasuk ada warming up-nya, ada conditioning latihan utamanya, terus jangan lupa ada cooling down-nya juga. Ya, itu. Yang tadi kita bilang durasi ini berarti ke time ya, FITT time. Kemudian kalau type-nya lah tipenya, apakah tadi yang mau olahraga sport yang game, apakah yang aerobik kayak atau resistance kayak flexibility kayak. Nah, seperti itu. Oke. Gitu. Dok, ini kan tadi dokter sebut salah satu hal yang berpengaruh pada overtraining adalah kalau dia nggak istirahat. Yes. Nah, juga tadi kalau orang terlalu overtraining juga sampai bisa bikin dia insomnia gitu. Iya, iya, iya. Nah, dok, ada nggak sih dok sebenarnya orang yang insomnia baik karena dia overtraining atau memang sebelumnya dia punya gangguan itu? Oke. Olahraga apa yang bisa dilakukan atau olahraga apa yang nggak boleh dilakukan juga dan mungkin jam-jam olahraganya mungkin ada sesuatu yang bisa di Oke, untuk sana. berarti untuk orang yang insomnia. Iya. Oke, jadi sebetulnya sih kalau kita ke rekomendasi jam, ya jam itu kan banyak yang tanya ya olahraga terbaik itu sebetulnya apakah pagi? Nah, ya? iya betul. Apakah pagi, siang, sore atau malam ya? Nah, sebetulnya rekomendasi terbaik itu memang tidak ada jawaban pasti. Oh, tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban pasti. Ya. Soalnya semua ada plus minus masing-masing. Oke. Ya, tapi memang yang dikatakan rekomendasi teroptimal untuk melakukan olahraga itu sebenarnya siang sore. Sebetulnya siang sore. Siang sore malah. Sebetulnya siang sore ya. Kalau siang itu misalnya sebenarnya siang sore itu dibilangnya lebih ke jam 2 sampai jam 6. Oh, 2 Ya, ke 6. sebetulnya itu yang dibilang optimal. Kenapa? Soalnya tubuh kita itu sudah cenderung lebih siap. Ya, jadi kan kita kan sudah aktivitas pagi dulu, jadi suhu tubuh, metabolisme tubuh kita itu udah lebih siap. Jadi sehingga kalau kita olahraga performanya itu bisa lebih optimal. Sehingga hasilnya lebih optimal, juga bisa minim resiko cedera. Nah, jadi sebetulnya yang dibilang optimal itu, ya. Nah, kalau pagi juga ada plus minusnya sendiri. Pagi itu minusnya ya butuh warming up benar-benar lebih banyak. Soalnya kan masih pagi bangun tidur. Masih kaku gitu, Dok, masih ya. kaku, kayak misalnya tubuh tuh belum panas, baik itu pembuluh darah, otot, tulang sendinya. Kalau langsung lari 10 kilo lah bisa cedera. Ya harus warming up dulu. Nah, warming up-nya harus benar-benar disiapin. Ya, tapi ada beberapa literatur bilang ternyata olahraga pagi itu lebih optimal untuk mengontrol kayak kadar gula, ya, misalnya kadar kolesterol, itu dibilang beberapa jurnal bilang itu lebih optimal, ya, itu jadi plusnya. Terus kalau untuk olahraga yang malam, nah sebetulnya plusnya pun juga hampir mirip dengan siang dan sore, karena kan udah seharian aktivitas itu bisa dilakukan, ya olahraganya. Jadi performa fisik lebih bagus, juga lebih minim resiko cedera. Nah, minusnya jangan sampai ngelakuinnya terlalu malam. Oke. Terlalu malam itu jam berapa, Dok? Baiknya memang batas maksimal itu di jam 9 udah selesai, baiknya ya. Tapi sekali lagi nih, itu memang tergantung metabolisme kita bisa beda-beda. Ya. Tapi ini dari literatur secara keseluruhan lah, amannya itu jam 9. Soalnya takutnya kalau lebih dari jam 9 itu malah bisa mengganggu kualitas tidur. Jadi memang mau disesuaikan bisa
Jadi makanya nggak ada rekomendasi waktu terbaik itu tiap orang beda-beda ya. Misal kayak Benny mungkin terbaiknya apalagi dengan kesibukan kerja jam berapa, saya jam berapa itu bisa beda-beda. Semua orang masih beda-beda. Semua orang beda-beda ada plus minusnya masing-masing gitu. Baik dok, kita akan masih terus membahas lagi bagaimana olahraga yang sehat dan juga yang paling sesuai dengan orang setiap masing-masing pribadi. Ya. Jangan kemana-mana, CNN Health segera kembali. Anda masih bersama dengan CNN Health dan kita akan melanjutkan dialog seputar otot dan olahraga. Dok, Ya. ini setiap orang pasti kan mungkin dia bisa berolahraga di tempat gym atau di mana, tapi kadang-kadang ada juga yang mungkin nggak punya kesempatan untuk itu. Betul. Nah, terutama untuk para pekerja nih dok. Ya, ya. Ada orang kerja, kebanyakan duduk di depan komputer berjam-jam, terus banyak sakit di sini, di sini. Betul. Nah, dokter ada nggak nih rekomendasi olahraga apa yang bisa dilakukan? Oke, jadi ini aku juga sering sharing juga Benny tentang ini di konten ataupun kadang di acara-acara. Aku selalu ngingetin pentingnya melakukan exercise snacks. Exercise snack. Jadi nyemil olahraga. Oke. Ini sebenarnya term ini tuh udah dari lama, dari tahun mungkin 2000-an, tapi dari peneliti luar negeri. Tapi semenjak pandemi itu mulai familiar karena kan orang pada banyak di rumah ya. Exercise snacks intinya tuh kita melakukan olahraga ringan, gerakan ringan ya. Dimanapun, apapun boleh ya. Tiap periodenya kalau bisa 1 sampai 4 jam sekali. 1 sampai 4 jam sekali. Gerakannya bebas apapun sesuai aktivitas masing-masing. Nah, ini kita coba sekalian ya. Sambil berdiri boleh dok? Sambil berdiri ya. Jadi kita mulai sambil duduk aja nggak apa-apa. Duduk dulu. Jadi biasanya kalau kita duduk berjam-jam itu kan memang posisi yang paling nggak boleh. Ya, jadi aku selalu ngingetin bahwa memang harus dibiasain gerak. Nah, buat teman-teman yang kerja kantoran atau dimanapun yang banyak duduk, exercise pertama yang bisa dilakuin sit to stand. Sit to stand itu duduk berdiri. Atau kalau di gym ya gerakan squat. Ya, caranya sebenarnya gampang banget, tangannya bisa sambil di sini ya, tinggal kita berdiri. Nah, terus duduknya kayak pelan-pelan, turun lagi. Jadi pahanya kan agak aktif. Agak aktif. Ya. Nah, naik, turun lagi. Lumayan kenceng nih dok. Lumayan ya. Ya. Ini berapa kali? Bebas aja. Bisa dilakuin misalnya 3 kali dulu juga boleh, mau 5 kali, 10 kali pun juga boleh. Atau sampai apa itu namanya kalau itu sampai pegel atau apa? Sampai pegel atau itu? Atau pegel, ya tapi sebenarnya nggak harus. Nggak harus juga? Ya, nggak harus juga ya. Itu misalnya kayak 5 kali, 10 kali juga boleh. Atau kalau dikombinasi olahraga gerakan-gerakan lain ya cukup sedikit-sedikit aja. Ya. Nah terus misalnya yang kedua juga bisa kita berdiri, ya. Nah betis harus dilatih. Kita bisa kayak jinjit sama kakinya naik. Nah, kakinya sampai naik. Sama kaki naik. Nah, ya calf raise sama toe raise. Nah, ini orang biasanya jarang latihan yang toe raise ini, yang depan naik. Ya, jadi biasanya kan latih cuma betis doang. Calf doang. Padahal yang otot, bener banget. Otot tibial ini juga penting banget dilatih. Apalagi buat yang suka maraton, runner supaya nggak shin splint, ini juga penting banget dilatih. Karena ini penting nih buat yang maraton ya. Ya, terus duduk, kita bisa duduk lagi. Nah, gerakan-gerakan untuk area pundak. Nah, biasanya, ini penting nih dok. Nah, ini kan biasanya udah digini lama ya, ngecenceng terus ya. Nah, pundaknya shoulder roll, kita kayak puter. Puter luas sampai, ini bisa kayak 5 kali ke belakang, terus bales. Ini sampai maksimal nih dok? Maksimal, betul. Jangan cuma gini-gini doang. Gini doang nggak kerasa. Nggak kerasa ya. Jadi memang harus luas. Harus maksimal. Kalau luasan kerasa kan beda ya. Iya. Nah, jadi pundaknya tuh kayak kita berusaha nempelin ke telinga. Kayak berusaha nempelin ke telinga. Nempelin ke telinga, jangan lupa. Ya, jadi gede. Terus habis itu, kita kan biasanya duduk lama, sering kayak gini. Postur kita harus kita benerin. Aku suka kasih namanya Y exercise. Jadi tangannya kayak di samping ya, sejajar bahu gini, terus naik turun. Naik, turun. Nah, naik, tapi ini harus bener-bener lurus, Benny, kurang belakang dikit. Kurang belakang? Yes. Ya. Jadi jangan gini, tapi ini lurus sejajar sejajar sama bahu. Nah, ini belum ya, kerasa kan? Nah, itu juga 5 sampai 10 kali. Ini yang suka sakit di belikat ya dok? Yes, belikat, pundak, itu bisa ngebantu. Ya, jadi kalau kadang kan otot kita sakit itu kan karena tubuh kurang gerak. Betul. Jadi makanya kita perlu digerakin. Gitu. Dok, sama kadang-kadang kan ada orang yang suka latihan, misalnya latihan gym atau mungkin dia main tenis, suka sakit di sikut gitu. Siku, itu apa dok yang bisa dilakuin? Ya, jadi kalau siku itu memang kita harus tegain diagnosa dulu ya. Tapi yang paling sering itu siku itu 2. Tennis elbow atau golfer's elbow. Ya, paling sering 2.
tenis elbow sebenarnya sekarang nggak cuma tenis ya. Namanya agak ganti tuh, tenis dan paddle elbow. Padel elbow, baik. Soalnya- Ikuti perkembangan zaman ya. ya. Soalnya biasanya cederanya mirip. Jadi tenis atau paddle elbow itu biasanya nyeri sikunya di area luar sini. Ah, iya Nah, betul. ini ada kayak tonjolan tulang di sini, Benny. Oke. Nah, itu di area sini. Oke. Kalau yang golfer's elbow itu di area tonjolan tulang yang bagian dalam. Nah, ya kenapa disebut itu? Soalnya dari penemu zaman dulu tuh ya olahraga golf sering cedera di sini. Kalau tenis sering cedera di sini, ya. Oke. Nah, jadi intinya kalau ada nyeri-nyeri di sini harus tegakin diagnosa dulu, harus periksa ke dokter dulu. Untuk latihan-latihannya bisa kita lakuin pertama kayak wrist flexion stretch, jadi sikunya harus lurus. Nah, tarik sampai ke bawah. Kerasa stretch dari wrist sampai ke sini. Kerasa banget ya. Rasa dok. Ya, nah ini ditahan 10 sampai 20 hitungan. Jadi kalau stretching kalau bisa 10 sampai 20 hitungan, terus ke atas yang wrist extension, nah ini 10 sampai 20 hitungan. Oke. Ya, ini rutin dilakuin itu, terus bisa juga wrist flexion, wrist pump, jadi ke atas kayak tahan 1 2 3 ke bawah dan 1 2 3 kerasa juga ya. Kerasa Ya, dok. diulangin 10 sampai 20 kali. Nah, itu contoh-contoh yang bisa Aduh, enak banget ya, dilakuin. Dok. Saya apalagi buat nge-gym, buat kamu perlu tuh, Ben. Iya. Heeh. Aduh, mantep banget nih dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Ya. Apa pesan dari dokter ini untuk para pekerja, orang-orang yang pengen fit tapi nggak mau mengorbankan kesehatannya? Intinya memang sempetin gerak, Sempetin gerak nih. sempetin olahraga. Jadi mungkin pesan pertama itu dulu ya. Kadang kan ada yang bilang, dok waktunya nggak bisa, waktunya nggak ada. Ya, jujur aja ada kok. Pasti ada ya. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ya, pertama kita sempetin untuk olahraga. Memang olahraga kalau bisa kan tadi durasi minimal 30 menit ya. Olahraga juga ya bisa apapun, bisa nge-gym boleh. Tadi kita membahas misalnya pilates, mau taekwondo, padel, tenis boleh. Atau misalnya waktunya nggak memungkinkan, nah misalnya lagi di kantor ya olahraga sendiri, body weight training 30 menit juga bisa. Oke. Ya, jadi sempetin bisa. Nah, mungkin ada yang bilang, "Dok, nggak ada 30 menit." Ya udah, masih bisa exercise next. Yang tadi kita bahas. Kayak tadi ini ya. Iya, kayak Udah tadi dikasih ini. tahu nih sama dokter Nah, nih kayak tadi tadi kan. ini. Itu kan berapa lama? Nanti kita kayak ngelakuin itu nggak ada 5 menit. Ya, gerakan-gerakannya ringan-ringan aja nggak apa-apa. Ya, jadi mungkin 1 menit, 2 menit pasti ada kok. Nggak mungkin nggak ada. Nah, tinggal dirutinin. Ya, jadi disempetin, pasti ada waktunya. Terus yang kedua, ini tadi sesuai dengan topik hari ini. Jadi buat teman-teman yang udah rutin olahraga, ya, which is bagus. Aku tetap dengernya teman-teman yang udah rutin olahraga, aku seneng. Tapi itu kalau nggak ada restnya, ya, nah jangan sampai kebablasan. Ya, karena jangan sampai terjadi namanya overtraining. Soalnya kalau overtraining tadi yang kita bahas semua, dampaknya malah performa fisik kamu bisa menurun, terus juga kesehariannya tubuh gampang capek, gampang sakit. Terus juga imunitas kita bisa turun, resiko cedera meningkat, gitu. Ya, jadi kurang lebih itu. Oke, jadi harus seimbang ya dok ya. Enggak olahraga pun salah, kebanyakan olahraga pun Bener, salah juga. betul banget. Memang harus yang pas-pas. Pas-pas aja. Oke, Dokter Medok, makasih banget nih sudah bersama dengan Sama-sama. kami hari ini. Sama-sama, Dokter Benny. semoga sehat-sehat selalu. Amin, dan sehat-sehat bisa juga, terus Benny. menjadi inspirasi buat orang lain, buat saya, Amin, buat thank you. semuanya. Siap. Menonton hari ini bisa jadi inspirasi. Siap. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Sukses selalu. Thank you, Benny. Dan demikian CNN Indonesia Health hari ini. Saya Bini Dermawan pamit. Healthy people, healthy life. Sampai jumpa.